Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ila syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi summa ila sayyidina wa hadirillallah Ahmad bin Isa wa zalbadil muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa usurhima wa jam'an Ba'alawi lakan wa anfa summa ila rasulina suryad wal mu'alimin wa man amilin aynama kana min masyarikil magharibiha wa rusuna rasul awliya syaitan qadir jilani katasallahu azizul aziz wa usulihim wa furuhim wa usul nabi asana syahidin wa usulihim wa furuhim wa usul qubul isayat wa usul imad wa bilad al-hadiyatullah min al-hadan wa usul habib umar wa abdurrahman al-atas wa nabi abdullah baras wa usulihim wa furuhim wa usul abdurrahman syagab wa usul walid al-habib ahmad bin ali bin ahmad bin abdullah barugi wa ali bin ahmad bin abdullah barugi wa usulihim wa furuhim Syadul Imam Al-Habib Al-Hafid Al-Musnid Al-Duktur Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Bilugi bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Bilugi wa usulihim wa furuhim wa qusna rasulillah Sintutura Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Harusi wa Ali bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Harusi wa qusna Ali Ahmad bin Ali bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Harusi wa qusna Al-Habib Ali bin Ali bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Harusi wa qusna Habib Muhammad Anis bin Ali bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Harusi wa qusna Al-Habib Ali bin Muhammad Anis bin Ali bin Ali bin Muhammad bin Husain Al-Harusi wa usulihim wa furu'ihim wa qulna wa'inna ba'ina wa ummatina wa jadina jadadina wa mu'alimina wa masyakhina wa alina minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bihadzal qaryati khasah wa min bulani muslimina amma anna Allah darajatihim bil jannah wa yaj'alna min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafatihim bid wa dunya wal akhirah al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hadirin yang berbahagia, semua seluruh keluarga, seluruh hajat bapak didik yang kami muliakan, para ajangan, para alim, para kiai, para kiri sepuh, kesemuanya yang kami muliakan. Alhamdulillah, mari kita bersama-sama terlebih dahulu kita baca maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita selalu dapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang semoga pula keluarga besar seluruh hajat utamanya yang baru dihitani mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan anak yang salih yang berguna bagi agama nusa bangsa, dan dibanggakan kedua orang tuanya untuk masuk surga di hadapan Allah kelak akan mendapatkan ridhonya. Dan semoga kita semua digolongkan orang-orang yang minal muhibbin, orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, semoga selawat kita yang kita baca ini akan menjadikan berkah pada kita semua yang hadir. Semoga dengan salawat maulid Sintudurar ini kita semua dapat athar daripada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mana beliau mujiz daripada maulid Sintudurar ini dan mendapatkan ridhonya, sehingga kita mendapat pertolongannya, sehingga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, sore hari ini kita bersama-sama datang selalu diberikan kesehatan dan menjadi anak yang sholih, yang bakti pada kedua orang tuanya,
boleh pada Allah dan Rasulnya, dan berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Dan seluruh yang hadir mendapat arta daripada saat ini kita menghadiri tasyakur ini, kita mendapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, khitan merupakan salah satu wajib yang didawahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam pernah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, faqad faradallahu ala Ibrahim al-khitan. Allah difardukan, diwajibkan oleh Nabi Ibrahim yang namanya khitan. Khitan itu artinya potong. Kalau Anda mau macam-macam akan dikhitan, artinya dipotong. Al-hullah yaitu pucuk atas yang paling depan, namanya hullah. Kalau yang bawah ada hullah, maka yang dipotong yang atas. Kalau terbalik, yang dipotong yang bawah akan kayak topi. Hadirin yang berbahagia, Abu Nawas dulu pernah menjadi tukang khitan, namanya Abu Nawas. Kemudian dia punya kreasi, kulit bekas khitan itu dibikin topi, dipotong-potong, potongannya dibikin topi, dijahit, bikin topi. Ternyata menjadi topi yang luar biasa ini, fleksibel. Tatkala anak kecil yang pakai biasa-biasa saja pas. Kalau orang tua, anak besar yang pakai cukup dilus-lus besar sendiri. Namanya itu topi hullah. Topi apa? Hullah. Tidak usah digitukan macam-macam, cukup dilus-lus langsung besar sendiri. Ada yang berbahagia, yang kecil-kecil belum pernah dilus-lus. Maka di sini umur Nabi Ibrahim alaihissalam umurnya tis'in wa tis'ina sana. Umurnya mendapatkan fardu daripada Allah umur 99 tahun. Ada nggak di sini yang ditanya 90 tahun? Ada nggak? Anak SD 12 tahun, 13 tahun di khitan. Tapi saya pernah mengantar seseorang khitan umurnya 55 tahun. Saya sendiri yang ngantar, kemudian saya tanya, Dok, ini ongkosnya berapa? 3 kali lipat deh. Kenapa? Karena kalau sudah 55 tahun ini banyak ekstrakulernya, termasuk potong rambut potong rambut atau topong rumput. Ini adalah yang berbahagia, termasuk biusnya ini. Kalau anak kecil cukup 1 botol selesai. Tapi kalau 55 tahun, botol pertama tambah naik lagi, 3 kali baru menyerah. Ini luar biasa. Makanya ekstrakulernya banyak sehingga 3 kali lipat. Kemudian yang untuk motong itu, kalau anak kecil cukup pakai gitu Pak, yang namanya silet kecil nggak apa-apa. Tapi karena 55 tahun pakai yang buat motong rumput itu namanya guber. Ini luar biasa. Pokoknya alatnya mahal semua. Faqad faradallahu ta'ala ala Ibrahim, maka seluruh di masa Nabi Ibrahim ini dikhitan semua. Nabi Ibrahim menghitani semua seputar keluarga, seputar tetangga, dikhitan semua, termasuk Nabi Ismail dan sebayanya dikhitan semua. Ismail Ishak di situ dikatakan Nabi Ishak juga dikhitan. Kemudian setelah selesai khitan itu para orang-orang tua yang sudah dikhitan, perempuan-perempuannya ini, istri-istri mereka ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Wahai mar'atus salihah, orang-orang yang solihah, kira-kira kamu merasakan enggak bahwa suamimu sudah dikhitan? Bagaimana rasanya waktu belum dikhitan dan setelah dikhitan?" Ini semua perempuan ngomong, enak dikhitan Nabi Ibrahim yang pakai helm lebih baik. Jadi kalau ada orang anak kecil matanya sipit, pasti orang tuanya tidak dikhitan. Ini tidak dikhitan. Anak kecil kok
Apa? Orang tuanya jadi kita, jadi tidak pakai helm waktu itu. Artinya yang berbahagia. Lalu bagaimana orang di khitan ini termasuk membersihkan daripada munajasah fi ghurati, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena khitan ini membersihkan najis-najis yang ada di dalam gurlah. Maka ulama-ulama zaman dulu kalau sholat raweh ini yang anak-anak belum khitan semua di luar, semua ada di serambi. Kemudian tua-tua yang dewasa ada di masjid. Karena kalau sampai anak yang belum dikhitan ini lendeti atau megangi orang yang sudah dikhitan akan membatalkan sholatnya karena anak kecil ada munajasah di ghurlati. Ini ulama zaman dahulu. Kenapa dia teliti? Kalau sekarang jangankan cuma najis, haram juga imbat. Ya enggak? Jangankan najis ada kelihatan, haram jelas haram imbat gak masalah. Ini ulama dulu dengan ulama sekarang. Hadirin yang berbahagia. Lalu anak-anak ini akan jadikan apa setelah dikhitan ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, salah satu dikatakan ada 3 golongan manusia. Ada golongan manusia, 3 golongan manusia yang wajib untuk anak. Min hakil walad alal walid salah satu. Haknya anak kepada orang tua itu ada 3. Ada berapa? Mas mau kami? Kang apa mas? Seberapa kan? Ayah seberapa kan? Apa mang? Mang bakso. Mas, oh mas Jawa ya. Ayah seberapa? Tilu macam manusia. Seorang tua yang akan diprotes kepada anaknya, yang mana kalau anaknya tidak diberikan 3 perkara ini, orang anak ini akan protes di hadapan Allah, akan minta pengadilan Allah karena 3 golongan ini tidak dilaksanakan kedua orang tuanya. Hadirin yang berbahagia, pertama apa? Dinyatakan ayusina asma'uhu idza wulida. Maka anak ini berikanlah nama yang baik untuk anak ini. Nama yang baik. Kadang-kadang anak yang baik yang seperti apa? Ada yang katakan kalau nama-nama Islami katanya modern. Apa? Modern. Kemudian dia pakai nama yang aneh-aneh, ngikuti dari anak dilahirkannya. Kalau anak ini lahir tanggal 1 Syawal, diberi nama Syawal. Syawal tanggal Sabah Hiji, ya. Kemudian kalau anak perempuan, ya, itu pas tanggal 1 bulan Ramadan, ia bilang ini saya kasih nama Syami. Ya, Syami, yaitu Ramadan tanggal Hiji. Ini kok semuanya ini menjadi modern, berbahaya ini Pak bagi kita kalau kemudian ngomong masalah bahasa Arab. Yang saya takutkan kalau anak Anda ini begitu lahir tanggal 1 bulan Safar, apa ndak Safarji? Ya enggak? Ini begitu gede jadi kiai Al-Mukarram Bapak Kiai Farji, keluar dari rumah riwuk-riwuk rambut toknya. Hadirin yang berbahagia, ada satu kisah seorang alim mempunyai tetangga di tetangga masjid. Dia dekat masjid rumahnya tapi tidak pernah ke masjid. Ada nggak di sini? Dekat masjid tapi tidak mau ke? Ada. Ini ceritanya begini. Ada orang yang di dekat masjid rumahnya tapi tidak pernah ke masjid. Kemudian orang itu punya anak besar. Lahir seorang laki-laki, bingung dia akan jadi nama siapa. Kalau nama Jawa dekat masjid, nama Sunda Atang, dekat masjid. Pernah Pak, dulu ada nama Atang itu tidak jadi kawin, mau kawin tidak jadi kawin. Ya Asep bin Atang.
Bukan, saya laki-laki, seorang manusia, bukan binatang. Namanya Asep binatang. Ya Asep binatang. Mau dibikin atang atau binatang. Akhirnya harus pakai bahasa Arab karena rumahnya dekat masjid. Akhirnya mantep, dia sering lihat dengar orang yang baca Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dengar selalu tiap malam. Akhirnya dia punya nama, dinamai Ibnu Syaiton. Anak setan. Ini dari Grandon. Hadirin yang berbahagia, ada orang yang mengatakan bahwa sesungguhnya anak yang dinamakan baik ini merupakan doa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya punya teman punya anak 17, ibu satu, anaknya 17 di Cilacap ini. Waktu itu hamil yang terakhir, yang ke-17-nya, yang ibu ngomong, Pak, ini 17 kalinya saya sendiri yakin bikin nama. 16 sudah kamu yang bikin nama, ini yang satu, yang ke-17 saya yang bikin nama. Ini luar biasa. Begitu lahir lanang, laki-laki, besar anaknya. Kemudian bagaimana, Bu? Jadi diberi nama? Iya. Diberi nama siapa? Ini saya namanya Denan. Lu kok Denan? Ini singkatan dari Lingeten Temenanan. Luar biasa ya. Tidak ada makna sama sekali. Maka ayusina asma'uhu idza wulida. Ada banyak nama yang menjadikan kita insya Allah menjadi doa, nama yang menjadikan kita disebut oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nama-nama yang baik. Allahumma amin. Ini salah satu. Keduanya, wa yu'allimuhul kitaba idza aqala. Berikanlah pengertian, pelajaran agama yang baik dengan anak ini. Kalau dinyatakan Luqmanul Hakim, ini orang-orang yang baik adalah pertama, anak jangan musyrik. Pertama, anak selalu syukur di hadapan Allah, dan jangan sekali-kali musyrik, dan jangan sekali-kali menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu pertama anak dididik untuk kenal kepada Allah, kenal kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena kalau kenal kepada Nabi, idolanya adalah Rasulullah SAW. Idolanya adalah Rasulullah SAW. Manusia yang bijak, manusia yang ganteng, manusia yang tutur katanya halus, manusia tingkahnya selalu menarik daripada umatnya, tidak pernah salah di hadapan siapapun. Allah pun manusia, tidak pernah salah Nabi Muhammad SAW. Kalau disebutkan nama Muhammad Rasulullah, setidaknya anak ini dengan sunnah Nabi, kita akan ingat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini ada Muhammad Muroroja. Saya tidak tahu Muroroja ini. Hadirin yang berbahagia, kadang-kadang bingung kita perhatikan bahasa Arab, dia bahasa Sunda. Ya Pak ya, Muroroja itu bahasa apa? Yang penting Muhammadnya gitu. Alhamdulillah, di situ juga kebetulan kami namanya Umar. Kalau Umar punya nama Muhammad, tinggi anaknya namanya. Maka saya bikin anak selalu yang di bawahnya Umar. Jadi sekedar ini, kita mahabbah kepada Nabi Muhammad SAW. Saya punya nama perempuan nada Lailatul Sya'biyah. Tidak Umar, ada namanya Nuha Khumairah. Bukan Sayyidatul Aisyah, tapi parapan daripada Sayyidatuna Aisyah. Gitu Pak. Jadi kalimat yang seperti ini yang mestinya. Saya punya anak namanya Ahmad Hamuda. Panggillah Hamuda, Hamuda ya Ahmad sama, cuma diolah alih menjadi domir dan maf'ul dan sebagainya. Hadirin kanggo muliakan. Kalau sudah demikian, orang-orang yang diberikan ayusina amalu, baik daripada
nama, kemudian wa yu'allimuhul kitaba idza aqala, maka anak ini diberikan ilmu, diberikan pelajaran agama yang baik. Bu, kalau Anda punya anak alim dengan anak yang bodoh, kira-kira bangga yang mana? Alim ya? Betul. Anak yang alim kebetulan nggak punya uang, miskin, yang bodoh ternyata kaya, ini anak yang mana? Kok sulit pilih yang mana? Ada kalau anak barangkali beneran, ibu-ibu punya anak perempuan yang cantik, punya enggak? Bukan tak minta, bukan, punya enggak? Punya. Umpamanya dilamar seorang remaja yang hafizul Quran, yang alim, kiai, kemudian ahli ceramah, di mana-mana ada, tapi kebetulan banda harta ini tidak punya sama sekali, dia melarat. Kemudian ada yang kaya tapi bodoh agamanya, kira-kira dua orang melamar, yang diterima yang mana? Yang kaya dan ada Pak, saya punya stok banyak, umurnya 97 tahun. Mau? Oh, tak bawa. Mau? Akhirnya jangan berbahagia. Kalau anak barangkali beneran, saya bertanya lagi, doanya orang alim yang melarat, yang miskin, dan doanya orang kaya yang bodoh, kira-kira mustajab yang mana? Bu, halo Bu, halo my friend, oi Joy, kira-kira mustajab yang mana Bu? Yang alim melarat apa yang kaya tapi bodoh? Doa ini bukan mertua ini, doa. Kalau saya ditanya tinggal mau doa apa, kalau doanya naik haji pasti mujarab yang kaya walaupun bodoh ya. Yang miskin tiap malam doa Rabbi bil Mustafa, ya Rabbi bil Mustafa, بلغ مكة مدينة واغفر لنا ذنبنا يا واسع الكرم. Doa air mata menturut, air mata habis tinggal darah, sampai mata hitamnya habis tinggal putih saja. Doa tapi nggak bayar-bayar, berangkat nggak? Berangkat nggak? Berangkat nggak? Berarti milih yang mana? Yang berangkat apa yang enggak? Milih yang berangkat apa yang enggak? Berangkat, ya. Mas, milih yang berangkat. Begitu orang kaya, tanpa doa, tanpa macam-macam, daftar, bayar, berangkat. Ingin yang berangkat? Yakin. Jawa-jawa realistis. Ya. Ini begitu berangkat apa yang terjadi? Sebelum berangkat kurang 3 bulan saya tanya, Mas, jadi berangkat ke Makkah haji Mas? Jadi. Nah ini ciri khas orang kaya, ngomong jadi aja neden. Jadi orang kaya ini kadang-kadang tidak banyak umurnya, bilang jadi terjadi, ya jadi. Berapa orang Mas? 9, iya ya sama. Luar biasa. Setelah demikian saya tanya, sudah apal surat-surat apa belum? Dia bilang surat apaan Bim? Yang jelas bukan surat Gaden, tapi surat Al-Qur'an. Begitu ngomong Al-Quran, anak ini ngomong, Beb, wallahi saya mulai saat itu sampai saat sekarang saya nggak ada apal Al-Quran babar belas kecuali Fatihah, karena sering datang ke tempat hajatan. Lainnya Fatihah nggak ada. Kurang 3 bulan harus kamu punya hafalan Al-Quran, entah 1 surat, entah 2 surat, harus punya. Kenapa? Berbahaya nanti di Mekah kalau kamu tidak bisa baca surat-surat. 3 bulan Pak, 3 bulan baca surat,
ngapalin surat Al-Quran, ini dia punya kapal. Enggak, luar biasa, luar biasa. 3 bulan dapatnya 2 Pak. Satu Inna A'tainakal Kautsar, yang keduanya Qul Ya Ayyuhal Kafirun. Hebat enggak Pak? Hebat. 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 Saya sebulan bisa 3 juz saya hafal. Jadi yang berapa? 3 bulan dapat 2 surat. Luar biasa, hebat ini. Hebat gobloknya ini. Ya nih. Nah, tapi sudah bayar. Yang tadi doa hafidul Quran, tapi tidak mau bayar, nggak berangkat. Begitu udah bisa berdoa, tapi bayar. Berangkat. Alhamdulillah, modal 3 surat Fatihah, Qul Ya Ayyuhal Kafirun, Inna A'tainakal Kautsar. Dia punya kemampuan hafalan 3 surat, berangkat ke masjid Makkahul Mukarramah, haji. Sampai di Mekah langsung tawaf, muter tawaf aman karena dia baca buku manasik haji. Dia doa dengan dipandu buku manasik haji. Sekali muter aman, 2 muter aman, 3 kali muter aman, 4 kali muter ini bukunya jatuh, hilang. Sudah jatuh, hilang, bingung, stres. Ya Allah, saya mau doa apa ini? Mau doa apa? Mau doa, ada tahu doanya sama sekali. Dia surat cuma 3, doa nggak mau tahu, dia tidak pernah berdoa. Kaya memang luar biasa. Orang 9 rombongan dibawa semua. Allahumma. Dari stresnya dia tidak kemana-mana, cukup kalau sini mencari wartel internasional luar dari masjid yang di bel saya, yang dia paling ingat nomor HP-nya saya, termasuk nomor HP saya. Ya, begitu ngobrol. Assalamualaikum, Beb. Waalaikumsalam. Siapa ini? Saya, Beb, yang orang Cilacap kemarin yang berangkat, Beb. Kalau 9 orang. Oh, apain? Ada apa? Ngebel, ganggu aja lo. Dia bilang gini, Beb, kalau mau ngomong, saya kan sudah tawaf nih, udah tawaf surat 3 kali, Beb. Kebetulan saya ini tidak bisa berdoa. Doanya saya karena saya bisa membaca buku manasik. Ini setelah muter keempat, buku manasik saya itu hilang, Beb. Saya harus berdoa apa? Beb, tolong, Beb, diajari saya doa, Beb. Saya ngomong, gini Mas, di Mekah kan sudah banyak yang doa. Ada amin-amin saja, kan cukup, tidak usah repoti malaikat, cukup amin. Di sana ada doa, amin. Di sana muter ada yang doa, amin. Enak gak? Dia bilang apa? Enggak. Dia bilang apa? Saya itu jutaan rupiah, Bib. Kok cuma amin-amin saja? Nggak bisa, saya berdoa sendiri. Saya harus doa di hadapan Allah, bukan amin-amin ikut orang-orang. Ya, terus bagaimana kemudian apa? Harus diajarin, Beb. Paksa. Karena masa diajarin, saya bilang, yang penting kalau mau doa sendiri, pakai Robbana. Robbana apa, Beb? Robbana saat ketemunya. Oh ya dah, alhamdulillah. Makasih Beb, tutup teleponnya, dia masuk masjid lagi, meneruskan daripada tawaf yang sudah 3 kali, langsung ke-4 kalinya muter lagi, 5 kali muter. Tak kalah berdoa di depan hajat aswad, Rabbana syak ketemunya, muter lagi di Hijr Ismail, doa lagi, Rabbana syak ketemunya. Lama-lama setiap doa dia dibilang orang banyak dilihatin, seketemunya dilihat banyak, seketemunya dilihat lagi. Lama-lama sadar, saya salah apa doanya nih ya. Muassasah Haji Indonesia memimpin dengan doa yang sangat keras. Dia dengar, Rabbana atina fid dunya hasanah, ikut di belakangnya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kayak Coca-Cola. Hadirin yang berbahagia,
Ternyata lama-lama dia apal Rabbana atina fid dunya hasanah di Mekah lain dengan di Cilacap. Futuha alaihim, orang itu dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa apal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Muter langsung selai wa nadina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Kadang-kadang saya ada yang agak lari-lari kecil. Begitu lari kecil, pandangan, hati, nangap, itu, nangap, tapi tangan, kira, tinggal, sama, tangan, lari kecil. Nah, begitu duduk lagi, jalan lagi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Luar biasa. Apa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai wonten Jumat, sampai melebar jumrah, yang ulang sampai Aqobah, tetap doanya hidup dan mati dengan Rabbana atina fid dunya hasanah. Pertama, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sampai terakhir lebar jumlah yang Aqobah, tetap Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini orang kaya, haji orang 9, haji plus setengah miliar lebih, ini cuma mampu Rabbana atina fid dunya hasanah. Lalu kemudian setelah selesai wal jumroh di Indonesia ada kalimat tawaf, dikatakan kalau di sana namanya tawaf perpisahan, pamitan, tawaf wada, betul ya? Betul ya? Tawaf wada, ada tawaf wada, tawaf pamitan mau pulang ke Indonesia. Tawaf itu sa'i lagi dan tawaf lagi, tawaf wada, tawaf Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Karena udah lama dia hafal, kadang-kadang gaya juga dia doa. Rabbana atina, sampai nangis, atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya, ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati, ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya, Rabbana atina fid dunya, ya Rabbana atina fid dunya. Muter nangis dengan air mata, nggak tahu nangisnya kenapa. Yang jelas itu nangis. Begitu nangis ternyata yang dibawa itu istrinya, dua-duanya dibawa. Yang satu namanya Fatimah yang tua, yang muda namanya Hasanah. Ya Allah, begitu menangis, itu dia Hasanah, kelihatan yang tua. Fatimah ngomong, oh gitu kau Haji. Kalau doa dengan khusus, doa dengan khusyuknya, dengan air matanya, kenapa yang kamu doakan Hasanah saja? Kenapa Fatimah tidak pernah kau doakan? Wahai, langsung dipegang oleh diangkat. Kenapa Fatimah tidak kelihatan segede ini? Akhirnya si Haji ngomong, ya udah gak apa-apa, jangan rame, ini Mekah, jangan ribut, ini Mekah, ayo bagi dua gak masalah. Akhirnya doanya bagi dua, Rabbana atina fitunya Fatimah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang benar nggak rame. Akhirnya yang berbahagia. Memang basicnya dari awal orang yang bodoh dia berangkat ke Mekah karena kekayaannya, bukan karena kepandaiannya, ya. Dan maka kalau kita bersama di situ, maka manusia ini akan lebih sengsara lagi. Apalagi begitu sampai di rumah, ternyata bukti adanya kebodohan. Bukan masuk di Mekah menjadi pandai, karena bodoh tetap bodoh, yang pandai, yang alim tetap alim, walaupun belum sampai Mekah tapi tetap alim. Nyatanya apa? Begitu pulang, Pak, ya Allah, disambangi semua nengoki haji. Hari pertama dikasih jam tangan satu-satu. Ya, yang keduanya datang ngasih sajadah yang tebel-tebel satu-satu. Ini kaya ini, ya Allah, oleh-olehnya banyak.
Kalau anda nengok haji, kira-kira yang pandai berdoa atau banyak oleh-olehnya, Pak? Kira-kira yang banyak oleh-olehnya tidak bisa berdoa atau bisa berdoa tidak punya oleh-oleh? Yang penting oleh-olehnya. Yang penting oleh-olehnya. Tidak bisa doa sendiri. Hadirin yang berbahagia, hari ketiga temennya yang bodoh tadi datang menengok pas kebetulan satu bis maghrib. Begitu maghrib temannya yang alim tadi ngomong, Ji, saya minta kamu imami sholat maghrib ya. Kamu kan baru 3 hari dari Mekah, doanya masih mustajab, doanya masih kabul, maka kamu harus imami di musola ini, kami semua akan makmum. Katanya Pak Haji, lu kok lu saya kenapa aja cuma kuliah dan ina atau inakal kausah. Kalau saya imami salah gimana? Udah kamu aja yang imam, gak bisa. Ya haji kamu harus imami. Lari orangnya, begitu lari dikejar ketika kamu suruh imam, lari-lari. Akhirnya sudah sampai pengimaman, suruh imam, ayo imami. Dia bilang apa? Ini aja mas, saya ini sebetulnya bukan tidak mau, tapi gini, oke lah, anda mau makmum dengan saya, nanggung kalau cuma 1 bis. Begini saja, kalau kamu ingin makmum dengan saya, jangan sekarang, besok kamu kesini, jangan 3 bis, 4 bis, 10 bis sekalian, saya kasih imam udah, gak usah macam-macam. Besok tak imami, asal sholatnya duhur apa asar. Sebab kalau duhur sama asar nggak bunyi Pak. Amin. Ya Pak, nggak ada bunyi sama sekali. Ya Allah, nggak bisa. Harus sekarang, ya Allah. Ini ngimami pertama kali seumur hidup dengan surat yang baru begitu. Apa ya Allah? Langsung dia ngimami depan. Oh iya, Imam Ali ternyata orang ini nggak tahu dalil, yang penting kayak Mekah, nggak pakai bismillah, ikut-ikut pula dengan dalil nggak pakai bismillah, langsung Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hati Pak Kaji ngomong begini, saya sudah sampai pada titik aman yang pertama, Fatihah sampai walad. Begitu mau baca surat, aduh ini surat yang mana, cuma dua-duanya. Akhirnya mata pakai yang agak panjangan yang namanya kuliah ayyuhal kafirun, nggak pakai bismillah model Mekah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma a'bud wa la ana abidum ma abadtum wa la antum abiduna ma a'bud. Nggak taunya lakumnya lupa. Karena lakum lupa, dicari muter. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Belum ingat Pak, muter lagi dicari. Wala ana abidum ma abadtum wala antum abiduna ma a'bud. Malah lupa semua Pak. Yang buat muter lupa, yang tadi belum ingat lakumnya bingung. Dia maka lama, nggak taunya istri yang tua ini mendengarkan bapaknya ngimami ini, istrinya dari malunya luar biasa. Allah, punya suami, punya laki satu aja lakum lupa. Ya, akhirnya istrinya ngomong, lakum monyong. Lakum saut lakum monyong. Monyongnya ya ikut. Masya Allah, Allahu Akbar.
Sami Allah ni'mal hamidah. Yang makmum ngomong begini dengan temannya, aduh kita malah jadi mono ya mas, nggak apa-apa ini ngoyo Mekah berkah ini, tenang saja. Allahu Akbar, kayak nggak punya dosa. Rokaat yang kedua Fatihah memang sudah beken karena sering datang ke hajatan ya. Bagi walabdolin amin, mau ndak mau harus kuliah kafir sudah habis. Tadi monyong lagi, mau ndak mau inna a'tainakal kautsar. Tenang saja, cuma 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli rabbika wanhar. Inna sing makmum ngomong apa? Ya Allah, model Mekah luar biasa. Tahu kalau suratnya pendek, innanya diulang-ulang. Inna nggak ada yang jawab. Ternyata anaknya dari main dengar bapaknya memanggil Inna. Kata anaknya, innalillah Pak. Langsung saut, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makmumnya mati semua. Ya Allah, nggak pernah sekalinya ini ngimami sekali kasus pembunuhan. Luar biasa. Hadirin yang berbahagia, ternyata bisa berangkat ke Mekah, uangnya cukup berangkat ke Mekah, tapi yang namanya bodoh tetap bodoh. Yang tidak berangkat tadi yang butuh waktunya, dia alim hafidul Quran biasa, walaupun dia tidak berangkat ke Mekah, tapi golongan tetap orang alim. Orang alim ini kalau duduk pasti di atas. Begitu ada kehormatan dikasih kesempatan, begitu makan yang enak-enak, ya kan? Buah sampai melimpah, ya kan? Minuman ditanya ada berapa ini minuman ini, ya kan? Gak mungkin kalau anda tidak minta tidak dikasih, ya. Akhirnya jangan belanja di dalam dunia. Maka orang-orang alim, wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, lahumul busra fil hayati dunya wal akhirah. Dijamin oleh Allah, orang-orang alim, ulama-ulamanya Allah, wali-walinya Allah, dijamin kehidupan di dunia dan di akhiratnya ini selalu bahagia. Allahumma ini makanya wa yu'allimuhul kitaba idza aqala, sampai pangkatnya lahumul busra fil hayati dunya wa fil hayatil akhirah. Allahumma yang dihitani Muhammad ini dihitani ini, saya yakin anak ini akan menjadi orang yang salih. Karena apa? Wasilahnya bersolawat kepada Nabi, wasilahnya memuliakan kepada Nabi Muhammad SAW. Siapapun yang memuliakan Nabi dalam keadaan apapun, maka Rasulullah SAW akan menggantikannya dari kealimannya, dari hartanya, dari pangkatnya di hadapan Allah. Kalau toh belum sempat di alam dunia, maka Rasul mengatakan wa anna mukafidu yaumal qiyamah. Rasul sendiri yang akan menggantikan besok di hari kiamat. Allahumma amin. Dengan apa? Dengan syafaat pertolongan yang besar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga manusia siapapun itu, manusia dari manapun itu manusia yang mendapatkan syafaat Nabi akan dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Yang ketiganya wa yuzawwijahu idza atraq, diberikan jodoh kalau anak ini sudah dewasa. Nyari jodoh gimana kira? Di pasar, taruh dijual murah itu. Maksudnya gimana? Caranya begini. Ada satu kisah namanya Syekh Idris. Namanya siapa? Syekh Idris. Syekh Idris ini orang yang sangat zuhud. Di mana-mana orang ini ibadahnya, ceramah kemana-mana, menyebarkan agama di mana-mana. Suatu saat Syekh Idris tidak punya apa-apa. Dari pagi nggak makan, nggak minum, dia haus, dia lapar.
datanglah ke satu sungai yang besar, dan sungainya ini sangat jernih airnya. Dia minum air sungai. Kalau dia minum air sungai, begitu air sungai ini diminum airnya, ini tiba-tiba ada sesuatu, kalau orang Jawa kampul-kampul. Tahu kampul-kampul? Ini ada namanya sesuatu yang di atas air itu, kampul-kampul. Warnanya kuning-kuning merah, kuning-kuning merah, kuning-kuning merah, merah kuning-kuning, merah kuning-kuning. Bingung ini sendiri, apa ini? Kok jalannya indah sekali kuning, tapi tidak kuning-kuning kayak punya Anda itu, bukan? Masuk kuning-kuning. Ambil aja kuning merah, pegang, ternyata apel. Alhamdulillah, ini apel, dari pagi belum makan, maka langsung dimakannya apel itu, dia dapat dari sungai. Kira-kira dalam fikih, kira-kira ini halal apa enggak? Halal. Tapi Syekh Idris nggak ngomong halal, dia khawatir. Ya Allah, saya alhamdulillah dari pagi nggak makan, dapat apel yang seperti ini halal, langsung saya makan, langsung saya cakot saja. Kalau cakot di sini ganjel. Begitu ini digigitnya daripada Syekh Idris ini, dia baru ingat, ya Allah, ini apel ini ada pohonnya ada yang punya. Kalau saya makan salah syar'i halal, nggak masalah. Salah sufi saya tidak halal ini, karena ada yang punya pohon itu. Ditelusuri ke atas, sampai ada tangkai dari pohon apel yang baru saja kelihatan, baru saja ada apel yang jatuh. Kemudian datang pada Pak Haji itu, Pak Haji, ini pohon apelnya siapa? Saya. Oh maaf ya, tadi saya di bawah sana jauh beberapa kilo yang di sana. Itu ada apel, apakah ini apel Anda? Kata Pak Haji, iya betul, itu yang di atas sungai itu. Saya juga mencari di mana, nggak ada ini. Ternyata kamu yang nemu. Begini Pak Haji, tadi saya nemu jauh di sana. Begitu saya makan, saya ingat kalau ini ada pohonnya, pohon ini ada yang punya. Saya minta halalnya Pak Haji. Kata Pak Haji, enak sekali kau, sudah makan langsung halal. Begitu, saya tidak bisa menghalalkan apel itu kecuali Anda kerja dengan saya 2 tahun yang tidak bayaran. Saya Idris ini, ya Allah, kero-kero apel sak cokotan. Kerja 2 tahun nggak bayaran. Kata saya Idris, saya minta halalnya seseorang, minta ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak apa-apa, saya kerja siang malam boleh, nggak dibayar nggak masalah. Kerja nggak dibayar 2 tahun sudah. Kemudian ngomong, Pak Haji, ini sudah 2 tahun saya kerja dengan ini, saya mau pulang. Kata nggak bisa. Tuh kok nggak bisa? Kan dulu kata 2 kartu kerja, ya itu perjanjian dulu, sekarang ada perjanjian lain. Wow, ini loh. Kemudian Pak Haji ngomong, kamu tidak boleh pulang dan tidak boleh keluar dari rumahku kecuali kamu mengawini anak putriku. Terus bagaimana, anaknya seperti apa? Anakku itu orangnya bisu. Tahu bisu? Tuli, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Repot ini. Terus sudah tuli, nggak punya kaki, nggak punya tangan, juga bisu, ya, buta juga orang ini. Ya Allah, ini harus gimana cara mainnya ini? Ya tuli, buta, nggak punya kaki, nggak punya tangan. Ya Allah, nasib apa saya ini? Kalau kamu mau mengawini anakku perempuan yang seperti itu, boleh kamu pulang, saya ridho. Apel yang 1 gigitan tadi. Ini saya Idris ini orang minta ridhonya, bukan minta istrinya. Ya nggak apa-apa Pak Haji, tapi ada nyawanya enggak? Ada. Kalau ada nyawa, yang penting ada nyawanya deh. Nggak apa-apa, daripada Anda ikhlas. Udah nggak apa-apa. Oh, langsung dinikahkan. Ya Idris, angkah tuka wa zawatuka ala mahbubataka
Ditanya di situ orang perempuannya, anak perempuannya, kemudian Qabil itu dari Zainab Siti Mahimankur. Di situ masuk kamar. Ternyata di kamar ada seorang perempuan sangat cantik. Begitu sangat cantik, saya terus masuk, perempuannya ketawa ke perempuannya ini tersenyum. Saya terus lari sekencang-kencangnya. Di luar dipegang sama dia. Ada apa kamu lari-lari begini? Enggak. Saya habis kesabarannya Pak Haji. Kamu udah nipu saya 2 kali. 2 tahun saya kerja, tidak pasti. Sekarang istri, anakmu sendiri dia bilang tuli, kakinya nggak ada, tangan nggak ada. Juga orang yang buta sekalian, ternyata nggak ada. Yang ada di dalam kamar itu anaknya cantik, nggak tuli, giginya saja ada 100 juta. Nggak bisa. Ginas nggak bisa. Mau lari nih Idris, kemudian Pak Haji datang. Ini saya Idris, sesungguhnya anak putri kami tidak punya tangan karena selama ini tidak pernah mencuri, tidak punya kaki karena selama ini tidak pernah jalan di tempat maksiat. Lisannya ini bisu. Kenapa? Karena tidak pernah berbicara yang tidak pas, tidak pernah berbicara maksiat. Tuli karena tidak pernah mendengarkan kemaksiatan, kemudorotan. Termasuk butanya mata anakku, tidak pernah melihat kemaksiatan, adanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata saya terus ngomong dari tadi begitu, tapi enak. Ini masuklah saya Idris dengan perempuan yang sangat cantik, dan Pak Haji pandai mencari jodoh. Carikan orang-orang yang ahli sufi, yang orang-orang betul-betul takut kepada Allah, walaupun terjadi kecantikan tapi lebih cantik dan indah rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yuzawwizahu idza atraka. Tapi lain sekarang nyari jodoh di Facebook. Ya, kenalin dong, ngobrol yuk. Ya kan ya, invite anak. Ini sekarang, zaman sekarang nggak tahu ini alim apa tidak, ini anak yang bagaimana, ini bekas sama masih baru, nggak tahu semua. Yang jelas invite-invitean itu. Ya nggak? Ini kalau jadikan anak ini carikan jodoh yang betul-betul lillahi kalimatillah, termasuk yufaqihu fiddin, anak-anak yang gampang diajak urusan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 perkara yang harus orang tua ini menyampaikan dan harus mengamalkan daripada 3 perkara ini kepada anak-anaknya, gitu ya Bu ya? Ya Bu ya? Yang pertama tadi apa Bu? Lupa. Yang keduanya lupa pula. Yang ketiganya saya masih tidak ingat. Alhamdulillah pengajian ini lebih baik Anda pulang lupa semua. Jadi kalau lupa semua manfaat, besok ada pengajian berangkat lagi ya. Tapi kalau masih ingat terus diajak yuk ngaji Bu, enggak, kemarin masih ingat ya. Hadirin yang berbahagia, lebih baik lupa. Hadirin yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sekali lagi langsung kita tutup doa. Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi, Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi, fayanalul barakah kullu man sallu alaihi, fayanalul barakah kullu man sallu alaihi. Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi, Nabi sallu alaihi salawatullah alaihi, wa yanalul barakah kullu man sallu alaihi, wa yanalul barakah kullu man sallu alaihi. Sallu alaihi
كل من صلى عليه حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا عاطفين عما والكافر مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم عظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين وصل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل مهر الأخير وصل وسلم على محمد بالملائكة الأعلى إلى يوم الدين ولما ندم فكر من الأصحاب المحمدية عبودا توجه إلى الله متوسلا بسيد وحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعيه مشكورا وفعله محمودا ويكتب عمله بعمل مقبولا وتواجد خالصة وسيلة الموصولة اللهم يا من إليك وجه الأمل فتعود ظافرة وعلى مليزة تعطر حال وتشاء من بيوت ظاهرة نتوجه إليه بأسلم وسيلة سيد المرسلين بك الصادق أمين سيدنا محمد الذي عمد رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على القدر الكاملة مستودع أمانتك وعافر السر وعامل رحمة دعوتك الشاملة الذي الأكبر المحبوب لك المخصص بالشرف الأطهار في كل موادن بالمواطن قربي ومدهر قاسم إمدادك بعبادك وساكن ومسترشدك لأهل مدارك سيد الكونين وصف الثقلين نبي المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى ذرابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاد النبي الكريم نتواصل إليك بشرف المقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين هدايتك وتنورنا بجنة أنوارنا وقلوبنا بجميل رعايتك وحسن وقايتك وتبلغنا من شرف القرب إليك وإلى الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما عرفنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعل الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباع من السالكين ولحقك وحقه من المهدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا مع برحمتك خاصة فلا تحرمنا ودوننا جميلة واصلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا بإليك المستشفعين أن تقابل مذنبا منا بالغفران والمسيئا بالإحسان والسائلا بما سأل ومؤملا بما أمل وتجعلنا ممن نصر الحبيب ووزره وولى ونهره وعم من بركته وسلم بتهديه أولادنا ووالدنا ونبتنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم رعية دين قوي بجهد أطال منشورا ومعالم الإسلام والإيمان باليا مأمورا فأهلا وشورا فاكشف لهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واغفر شر المعتدين والظالمين وقصد الأتلاف والأتلاف بجميع النواحي والأقطار وأيد بتأييد من عندك ونصرنا المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي بعز حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بعز حسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي بعز حسين من جميع البلايا فاغفر لنا المكين من الذنوب والخطايا واهدنا بعمل بطاعتك وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا أضافنا مسلمين مؤمنين واعتم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على الحبيب المحبوب لا الأرواح والقلوب على آله وصحبه ومن إلى المنشور وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بشر الفاتحة يا رب غير المغضوب عليهم ولا الضالين kurang lebihnya mohon maaf. Akhir qawli billahi taufiq wal hidayah. Ala faminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.